Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Yovarafa Ministry. Selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan boleh melingkupi setiap kita dan hadirat Tuhan boleh kita rasakan bersama-sama. Kita akan beribadah bersama-sama, kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik daripada Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami, hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya hari ini kami boleh bangun di pagi hari yang sangat-sangat indah, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera melingkupi setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan diri kami Tuhan untuk memasuki hadirat-Mu Yesus. Karena itu Tuhan Engkau layakan, kiranya Engkau layakan setiap kami Tuhan menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami sujud di altar-Mu, kami membawa hati kami dan kami membawa hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud sujud di
Terima kasih Yesus. Ku rindu Engkau Allah yang hadirat-Mu. baik, Engkau Allah yang luar Ku biasa. rindu hadirat-Mu. Haleluya. Syukur bagimu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Terima Yesus, kasih Bapa. glory bagimu. Kau beri yang terbaik buatku. Glory bagimu. Cinta-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih. Selalu baru setiap hari. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Naikkan syukur Terima kasih Tuhan. naikkan syukur hanya bagi Terima kasih Yesus. Kiala Rama ya Rama Terima kasih Tuhan. Kiala Rama ya Rama ya Haleluya Rama ya Yesus. Rama ya Bapa, ini kami Tuhan. Rama ya Rama ya Rama ya Rama Ini hati kami Tuhan. Kiala Rama takasih Kiala Rama Ini hidup kami. Kiala Rama takaya Rama Kami mau menyenangkan Engkau Bapa. Kiala Rama ya Terima kasih Tuhan. Kiala Rama ya Rama ya Terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Bapa. Biarlah apa yang kami berikan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap memuliakan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap, mari kita sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Kita siapkan Bapak Ibu hati kita, pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami siapkan hidup kami Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati kami lebar-lebar untuk terima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus Engkau yang memimpin kami Tuhan. Setiap apa yang Engkau perkatakan melalui hamba-Mu, itulah yang membentuk diri kami Tuhan, membentuk setiap karakter dan pikiran kami. Mari Bapa, Engkau berkarya atas kehidupan kami, sebab firman-Mu lah yang membimbing setiap kami untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkaulah Tuhan penolongku yang setia. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan,
Tuhan lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolongku di setiap kehidupanku, di setiap musim hidupku. Satu-satunya jawaban di hidupku hanya di dalam-Mu Tuhan. Kau yang punya rencana di hidupku, itu baik adanya. Dan Kau yang paling tahu apa yang ku perlukan. Kau Bapakku, Bapa yang setia, Bapa yang baik, tak pernah tinggalkanku. Bapa yang baik, yang mengasihiku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami tahu Tuhan, kami tak bisa jalan sendiri. Karena itu kami butuh Engkau, Roh Kudus, untuk membimbing setiap kami, membimbing setiap kami. Melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Melalui firman-Mu kami boleh diteguhkan. Melalui firman-Mu setiap jalan kami dibenarkan. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Karena kami perlu Engkau Tuhan untuk membentuk hati kami. Ini kami Yesus, ini kami Yesus, ini kami Yesus, ini kami Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yesus penolong kami yang setia. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu. Yang siap menerima kebenaran firman bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
kita akan masuk dalam kebenaran firman-Nya. Masih ingat Bapak Ibu yang kemarin kita berbicara tentang 7 pilar. Dan di sini yang terpenting adalah tentang hikmat. Haleluya. Apa kabarnya semuanya? Baik-baik, haleluya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita ya, ketika kita berintim dengan Tuhan, maka shalom-nya senantiasa ada di dalam kehidupan saudara. Selalu ada di rumah saudara, selalu ada di dalam setiap gerak saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung masuk dalam kebenaran firman-Nya ya. 2 minggu yang lalu, saya mengajak, mari kita mengasihi dan mencintai didikan melalui hikmat yang Tuhan berikan buat kita seperti Salomo. Nah, di sini kita akan melihat bahwa konsekuensi dari permohonan Salomo itu akan hikmat terlihat di dalam 1 Raja-Raja. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29 sampai 31 ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Wow, luar biasa ini ya. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian, itu yang sangat sukar untuk kita dapatkan. Maka dari itu saya rindu mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk terus kita mencintai akan didikan, kita mencintai akan hikmat, dan kita terus meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan pun mengatakan, mintakan saudaramu ketika dia tidak memiliki hikmat. Karena Tuhan akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan di dalam Salomo ini. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi sangat besar dan sangat luas sekali, melebihi dari hikmat-hikmat mereka. Di ayat 31. Dia lebih bijaksana daripada semua orang. Siapa yang lebih bijaksana? Salomo. Salomo lebih bijaksana karena besarnya hikmat yang dia dapatkan dari Tuhan itu. Nah, luar biasa ketika Salomo terus mencari, terus menikmati, mencintai, selalu merindukan akan hikmat Tuhan ini yang dia peroleh. Daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Jadi nama Salomo terangkat, nama Salomo terorbitkan, nama Salomo dikenal di daerah sana, di mana-mana. Kayaknya di seluruh dunia termasuk kita sampai hari ini. Sehingga di dalam firman-Nya sangat ditulis dengan luar biasa bahwa hikmat Salomo itu luar biasa. Hikmat Salomo begitu banyak sekali. Karena apa? Karena cintanya akan hikmat, maka hikmat membukakan banyak kekayaan dan harta benda kepada Salomo. Karena hikmat yang dia cari, sehingga dia mendapatkannya itu kekayaan yang luar biasa. Dia tidak meminta harta kekayaan, tetapi karena Salomo meminta hikmat, selain kepandaian, selain pengertian, kekayaan pun Tuhan sertakan, Allah sertakan buat dia. Amin. Dan harta benda Salomo berlimpah dengan ruah. Sungguh Tuhan itu dahsyat dan luar biasa ya. Karena Salomo mencintai akan hikmat yang dari Tuhan. Cintanya itu luar biasa dari Tuhan. Kita lanjut ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kasihnya Tuhan itu kalau saudara meminta, hikmat Tuhan itu pasti akan berikan. Haleluya. Roh hikmat di dalam kehidupan Salomo dinyatakan melalui penghakimannya. Di mana contohnya? Atas kedua orang wanita, siapa yang tahu cerita ini? Yang datang ke hadapannya untuk menuntut hak kepemilikan atas seorang bayi. Siapa yang pernah dan masih mengingat akan cerita yang ada di dalam 1 Raja-Raja
3 ayat 16 sampai 27 ini. Salomo bingung, Salomo bagaimana dan bagaimana. Dan ternyata kita baca aja ya supaya Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu tahu apa sih yang dilakukan oleh Salomo. Yuk kita dengan cepat kita membacanya. Yuk buka 1 Raja-Raja 3, 16 ayat 2 sampai ayat 27. Hikmat Salomo pada waktu memberi satu keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Apa yang dia katakan ayat 17? Kata perempuan yang satu, ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Mereka satu seatap ya. Dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak. Jadi mereka berdua sama-sama hamil gitu ya. Bedanya hanya 3 hari saja. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Dan apa yang terjadi ayat yang ke-19, pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Nah mulai saling ada pertengkaran. Ayat 20 apa yang terjadi di sana, pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku. Jadi mulai ada tuduhan, mulai ada tudingan, mulai ada pertengkaran, mulai ada ketidakcocokan. Dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Jadi saling tuding menuding, saling tuduh menuduh. Seringkali di zaman-zaman seperti ini, begitu banyaknya orang-orang mengambil satu kesempatan, mengambing hitamkan si A, mengambing hitamkan si B, padahal semua itu kesalahan pada dirinya sendiri, tetapi meminta satu pembenaran. Bapak Ibu, kalau hikmat yang Tuhan berikan kepada kita dalam hikmat yang benar, kalau ada permasalahan siapa yang ngotot itu yang bersalah gitu ya. Tahu ngotot enggak? Siapa yang mengebu-ngebu untuk mencari pembelaan untuk dirinya sendiri? Taulah saudara bahwa orang itu dalam posisi yang salah, tetapi dia berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri seperti perempuan ini. Ya, maka dari itu kalau saudara merasa tidak, lebih baik kita mengalah. Bukan mengalah untuk kalah, tetapi mengalah untuk suatu kemenangan. Karena saudara percaya bahwa saudara dalam posisi yang benar. Tetapi kalau saudara dalam posisi yang tidak benar, engkau akan mencari pembelaan dari dirimu sendiri. Lanjut firman Tuhan ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Jadi dia mengamat-amati anaknya, kok bukan ini anakku. Nah seperti itu katanya menurut perempuan yang melaporkan itu. Ayat 22, kata perempuan yang lain itu, bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Tidak ada yang bisa dikalahkan. Di ayat yang ke-23, lanjut ayat 23. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ayat 26. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu.
Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Wow, luar biasa ya Tuhan buat setiap kita. Makanya dari itu janganlah kita bertengkar, kita harus meminta hikmat. Ketika saudara mengambil satu keputusan, ketika saudara menghadapi masalah persoalan, jangan egonya yang berjalan dulu, jangan kekerasan hatinya yang dipikirkan di nomor satu kan, jangan okolnya dulu. Tetapi mari kita berakal dan berhikmat kepada Bapa. Ketika saudara berhikmat kepada Bapa, begitu besarnya kekayaan yang saudara dapatkan. Seperti apa yang ada di dalam Salomo ini. Jelas ya di ayat 27 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yuk kita akan lanjut. Apa sih yang didapat dari mereka? Ternyata kebahagiaan. Kebahagiaan yang luar biasa yang mereka dapatkan. Kebahagiaan yang dari sorga yang mereka dapatkan. Ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka apa yang terjadi? Takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara senang gak kalau punya seorang pemimpin yang penuh dengan hikmat Tuhan? Dia gak gegabah, tetapi dia berhikmat dan hikmat Tuhan itu mengarahkan dalam hikmat yang benar. Kita harus bangga, kita harus berbahagia, kita terus berdoa untuk pimpinan negara kita, untuk pejabat-pejabat yang ada di Republik Indonesia ini, supaya semua pimpinan-pimpinan pejabat yang ada di Indonesia dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Amin. Biarlah soal penumpangan tangan nanti ini arahnya ke penumpangan tangan. Biar itu urusan Tuhan, kita berdoa. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa hikmat Tuhan itu mendatangkan kekayaan yang besar untuk banyak orang, untuk bangsa dan negara kita. Kita percaya di sana, kita wajib untuk berdoa. Amin. Mendoakan mereka supaya pimpinan-pimpinan di bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai, kita sayangi ini penuh dengan hikmat Allah. Amin. Nah, saya akan lanjut ya, jelas ya di sini ya bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Penghakiman yang dilakukan Raja Salomo membuat semua orang di negeri itu kagum. Wow, luar biasa Raja Salomo ini penuh dengan hikmat, mengambil satu keputusan tidak gegabah. Bagaimana caranya? Seperti seorang bayi. Bayangkan manusia loh, bayi yang tidak ngerti apa-apa harus dibelah menjadi dua supaya mereka tidak bertengkar. Ada keadilan di sana. Tetapi begitu menyadari seorang ibu yang memiliki bayi yang sudah mati dan ibu mengatakan jangan dipenggal anak itu, jangan dibelah menjadi dua, tetapi biarkanlah berikan kepada dia. Aku mau mengalah. Padahal sesungguhnya yang hidup itu anaknya yang menerima itu, tetapi untuk menutupi semuanya ibu yang satu ini melakukan hal yang benar karena dipimpin oleh hikmat yang dari Salomo sendiri. Kita lanjut terus ya. Hikmat yang Allah taruhkan di dalam kehidupan Salomo itu dapat juga loh terlihat melalui banyak lagu, betul gak ya, lagu-lagu hikmat yang dari Tuhan yang diberikan kepada Salomo itu juga banyak tertulis di pengajaran kitab Amsal. Buku saudara sama enggak dengan punya saya? Punya saya ada di dalam Amsal, dan di sini di dalam Amsal ini adalah pernyataan-pernyataan, pengajaran-pengajaran, pengertian-pengertian yang ditulis dengan lengkap sekali dari pasal 1 sampai ayat 30 sampai pasal 31 ini ditulis dengan lengkap sekali. Dan di situ kalau kita teliti begitu banyak sekali ya, sampai 3.000. Ini kita baca dulu yuk di dalam Raja-Raja 4 ayat 32, kita baca dalam Raja-Raja 4:32. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Banyak banget gitu ya. Di ayat yang
33, ia bersajak tentang pohon-pohon dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Terus Salomo juga berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Dia memakai satu perumpamaan yang begitu indah gitu ya. Dia memakai perumpamaan ini, dia melambangkan seperti kepompong yang memiliki jelek dulu, tetapi kepompong itu berusaha sedapat mungkin dia bisa keluar. Kalau sudah ulat jadi kepompong, setelah jadi kepompong menjijikkan. Ulat itu menjijikkan, kepompong dia mulai membungkus dirinya, berarti dia itu dalam kegelapan. Jadi kalau saudara dianggap oleh orang-orang menjijikkan, janganlah engkau bersedih. Tugas kita masuk ke dalam gua, masuk ke dalam kesendirian, masuk dalam hubungan intim dengan Bapa. Dan saudara ada di dalam kepompong itu. Ketika waktunya telah tiba, Tuhan pun akan mengubah saudara menjadi yang indah. Dari kupu-kupu yang kecil, dia itu memiliki suatu lendir gitu ya. Dari lendir itu kalau sudah waktunya, lendir itu bisa menembus kepompong itu dan kepompong itu terbuka dan dia bisa keluar, menjadilah seekor kupu-kupu yang indah. Ini adalah hikmat yang diberikan Salomo buat kita. Ketika saudara tidak disukai oleh orang-orang, siapapun itu dalam keluarga mungkin, teman mungkin, orang-orang yang engkau layani mungkin, gak usah bersusah hati. Hai, halo, jangan ada yang bersusah hati hanya karena hanya karena cemoohan, hanya karena pelecehan, hanya karena hinaan. Gak usah. Kita harus tetap bersyukur. Ingat bahwa hari ini kalau kita diajarkan tentang hikmat oleh Tuhan, seperti apa yang didapatkan Salomo, bukan hanya kepandaian tetapi sampai harta kekayaan yang begitu besar, sampai namanya dikenal di mana-mana hanya karena Salomo memiliki hikmat yang dari Allah. Hikmat yang diberikan Allah itu hikmat yang luar biasa, tiada tandingannya. Jadi dia bisa membuat sajak seperti itu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi seekor kupu-kupu. Setelah apa? Setelah kita ada di dalam gua, setelah kita berteduh, setelah kita berpuasa, setelah kita menutup diri, setelah kita di dalam kegelapan. Awalnya orang-orang jijik dengan ulat itu, tetapi pada akhirnya saat yang telah ditentukan oleh Tuhan, engkau akan keluar sebagai kupu-kupu yang cantik, yang memiliki warna-warni yang indah, yang bisa terbang kian kemari. Bukan cuman itu, dia bisa memberikan bunga, tempel di bunga, dan dia bisa menjadikan madu untuk kita. Amin. Kenapa? Karena kupu-kupu itu begitu sangat berguna sekali. Dia bersama-sama dengan kumbang dan kupu-kupu gitu ya. Saya lupa lagunya, tapi itu ada. Ketika dia sudah berintim, akhirnya dia akan melahirkan lebah. Dan di sana ada madu yang manis yang bisa dinikmati oleh kita menjadi obat. Obat dari madu ini banyak manfaat dan fungsinya. Terutama untuk kekuatan ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya. Dicicip air madu yang manis. Ketika saudara mencicip air madu yang manis ini, aduh, saudara sudah mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kalau enggak percaya, di pagi hari ketika saudara dalam keadaan lemah, ambil air hangat, ambil 1 sendok madu, saudara minum madunya dan dikasih madu, maka saudara akan memperoleh kekuatan yang baru.
Amin. Kita lanjut yuk ke dalam firman Tuhan ini. Kita lanjut, kita masih ada di dalam Salomo ini ya. Roh hikmat itu tidak sama dengan Roh Kudus. Roh hikmat itu berbeda. Masa Bu berbeda? Kalau roh hikmat itu roh pengertian. Kalau Roh Kudus itu roh yang mengarahkan mereka bekerja sama. Ketika Salomo diberikan satu pengertian, Roh Kudus menyertainya. Melalui apa? Maka dari itu saya katakan kita tidak boleh keluar dari konsep firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah dasar dari segala sesuatunya, yaitu yang dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus Tuhan. Ketika Tuhan naik ke surga, dia katakan, aku tidak meninggalkan kau begitu saja, tetapi aku meninggalkan apa? Seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan pertolongan dan Roh hikmat itu memberikan pengertian. Rasul Paulus menasehati orang-orang percaya di Efesus yang telah dibaptis dalam Roh Kudus untuk berdoa meminta Roh hikmat di dalam, kita baca aja ya supaya lebih jelas, di dalam Efesus 1 ayat 17 di sini tertulis. Mari. Efesus 1 ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia Bapa memberikan kepadamu, kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini kebenaran ada di dalam dasar firman. Ada di dalam dasar firman ini roh kebenaran. Dan roh hikmat itu diberikan oleh Bapa karena anugerah, karena kita mencintainya, mencintai didikan, karena kita juga selalu merindukan roh hikmat, maka Bapa memberikan kepada kita roh hikmat itu. Sekali lagi kita baca ya. Jadi saudara harus bisa membedakan bahwa roh hikmat itu tidak sama dengan Roh Kudus ya, tidak sama. Ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus supaya kita dapat dimengertikan di sini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Untuk apa? Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Siapa Dia? Mengenal Bapa, mengenal Tuhan lebih benar, mengenal Roh Kudus lebih benar lagi. Dengan segala kebenaran itu, maka hidupmu akan semakin diberkati oleh Tuhan dan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita lanjut ya, belum kita selesaikan. Kita perlu berseru meminta roh hikmat. Perlu enggak ya Bu? Perlu. Kita harus meminta roh hikmat. Kita berdoa, Bapa berikanlah hikmat-Mu atas hamba. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan. Tanpa hikmat-Mu hamba-Mu tidak bisa. Saya setiap kali pelayanan tidak berani Bapak Ibu melangkah sendiri tanpa roh hikmat yang memimpin. Bisa salah semua gitu ya. Apa yang tertulis di dalam Efesus 3 ayat yang ke-10 ini. Sebab sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Ketika kita meminta hikmat seperti tadi saya sudah katakan, mari kita meminta hikmat untuk pimpinan-pimpinan di negara kita yang kita cintai, di bangsa kita yang kita kasihi ini, untuk memintakan roh hikmat kepada Bapa supaya setiap pimpinan-pimpinan kita, terutama Bapak Presiden yang kita kasihi, kita cintai, kita hormati, kita hargai, penuh dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga segala keputusan yang beliau ambil adalah keputusan yang dipimpin oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah pencipta langit dan bumi ini. Ada amin Bapak Ibu, berikan kemuliaan dong bagi Tuhan. Ya, itu perlunya untuk kita meminta hikmat ya. Kita melihat bahwa salah satu tujuan utama dari gereja universal adalah untuk memanifestasikan hikmat Allah. Bagaimana itu? Melalui pelayanan kita. Ketika saudara memanifestasikan hal ini, itu akan membuat orang-orang itu merasa terlindungi, orang-orang merasa terayomi. Nah, ada banyak gereja
Orang banyak mengatakan, waduh kok enak ya gembalamu seperti ini. Aduh gembalaku itu begini. Itu bukan karena manusianya. Karena gembala itu meminta hikmat kepada Tuhan dan dia dalam ketaatannya melakukan apa yang Tuhan suruh. Ketika hikmat itu diajarkan, itu enggak mudah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan katakan jangan, engkau tidak boleh, maunya mau lurus ke depan, tapi roh hikmat katakan tidak. Kamu harus memutar dulu ke arah kanan, terus berbalik ke belakang, setelah itu kembali lagi ke kanan, setelah itu kamu ke kiri. Baru di sana engkau akan menemukan jalan. Waduh kok kayaknya bulat ya. Tetapi ketika kita mau disuruh yang sedemikian memiliki roh ketaatan, ada kerjasama di antara roh hikmat dan ketaatan dari diri kita, maka engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Engkau akan menjadi orang yang hebat. Disinilah universal itu yang Tuhan maksud untuk dimanifestasikan di dalam hikmat Allah. Paham Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalipun kita dalam ibadah online ya, saya rindu ketika kita berjumpa nanti. Saudara sudah dewasa dalam rohani. Ketika saudara dewasa dalam rohani, tidak ada lagi yang namanya rasan-rasan, bisik kanan, bisik kiri. Tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi tanda kutip, tidak ada lagi memandang dengan pandangan-pandangan yang tidak jelas dengan tutup-tutup yang begini, tidak. Tetapi semuanya bisa terbuka, penuh dengan hikmat Allah, penuh dalam kedewasaan. Karena saudara ketika zaman pandemi seperti ini, sekalipun mengikuti ibadah online, Yesus hadir di dalam rumah saudara. Dan Yesus banyak berbicara, berintim dengan saudara. Sehingga saudara bisa menikmati kuasa kehadirannya yang bisa mengubah di dalam kehidupan kita. Wow, haleluya. Seru banget ya kalau ada Yesus yang hadir di dalam rumahmu. Kebahagiaan itu memuncak sekali. Saya seringkali merasakan ketika kita beribadah lewat online, waduh Tuhan hadir, benar-benar Tuhan hadir, saya bisa merasakan sandaran yang kuat, wow nyaman banget gitu ya, indah bersama Bapa, kasihnya sungguh luar biasa, tak tertandingi untuk siapapun. Nah, di sini mau saya katakan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan engkau adalah orang Kristen. Kenapa engkau dikatakan orang Kristen? Karena engkau setiap minggu datang ke gereja dan buku yang kamu baca itu Alkitab namanya. Sehingga engkau disebut orang Kristen. Nah, tunjukkan. Saudara sebagai orang Kristen tunjukkan. Kita patut untuk berdoa buat siapa? Buat mereka, meminta kepada mereka. Dan percayalah, pasti Tuhan akan hadir. Saya ajarkan berdoanya, Tuhan urapilah saya dengan roh hikmat. Sehingga saya dapat menjadi orang yang bijaksana dan menjalani kehidupan dengan terampil. Maka dari itu engkau akan sama. Jemaatmu tidak akan lagi mengatakan, kok baik loh sekarang gembalaku itu baik, teman sepelayananku itu penuh pengertian, teman sepelayananku itu luar biasa. Ibu gembalaku pun dari gembala-gembala yang lain bisa merangkul, kita saling bertukar pikir, kita saling bekerja sama untuk memajukan gereja masing-masing. Tanpa menonjolkan kepandaian masing-masing karena hikmat melebihi dari segala kepandaian. Enggak nanti waduh cuma doa aja ngambit Alkitab gitu ya. Ini ngambit Alkitabnya. Apa firmannya? Apa yang disampaikan? Waduh, bukannya seperti itu. Penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan suatu pengertian dan kebijaksanaan. Amin. Saudara, Tuhan itu luar biasa buat kita, ya. Saudara, Tuhan luar biasa buat kita. Hikmat merupakan persyaratan yang utama bagi kepemimpinan. Kepemimpinan harus memiliki hikmat. Kepemimpinan dalam segala hal, kepemimpinan negara, kepemimpinan perusahaan, kepemimpinan sekolah, kepemimpinan gereja, kepemimpinan organisasi, itu harus orang yang punya hikmat. Kalau orang ini nggak punya hikmat, isinya cuman gak ono aku gak iso. Nah di situ nggak ada saya nggak akan jadi. Nah tetapi kalau
kita menjadi dan memiliki kepemimpinan yang penuh dengan nikmat, kebijaksanaan itu selalu ada di dalam Dia. Amin. Dan kita patut untuk mencontoh buat cermin kita. Dan kita mengikuti teladannya. Ketika Musa akan menyerahkan kepemimpinan atas bangsa Israel kepada Yosua, apa yang dia lakukan? Ia menumpangkan tangannya kepada Yosua dan mengalirkan roh hikmat kepadanya. Sehingga Yosua penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Ditransfer spiritkannya kepada dia, ditransferkan ada roh hikmat. Itu dalam segala hal loh Bapak Ibu. Ini berbicara di dalam kepemimpinan karena dari raja, dari Yosua, dari dari Musa kepada Yosua. Kalau dalam pelayanan dari teman sepelayanan kita bisa mengambil dan kita menumpangkan tangan. Jadi menyalurkan gitu ya. Kalau sekiranya kebetulan di sini yang bisa itu hamba Tuhannya perempuan gitu ya. Jadi kalau Tuhan menyuruh hamba Tuhan ini yang sekiranya tidak boleh itu terjadi dalam penumpangan tangan perempuan hamba Tuhan ini akan mengambil tangan. Misalkan yang dilayani itu laki-laki. Hamba Tuhan perempuan ini akan mengambil tangan seorang laki-laki dan itu menumpangkan tangan dan dia berdoa di sana. Dan kuasa ilahi itu akan nyata. Benar, itu yang terjadi di gereja kita ini di Jehovah Rafa ini ya. Sudah bertahun-tahun kejadian seperti itu. Itu yang dinamakan transfer manifestasi. Dan itu apakah salah? Tidak. Kalau itu penuh dengan urapan yang baru, tidak ada kata salah. Di dalam Ulangan 34 ayat 9 yuk kita baca, ini ayat yang terakhir ya. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Ini gara-gara apa? Karena Musa menumpangkan tangan atas Yosua. Sehingga ada transfer yang dari sorga. Saudara seneng gak kalau ada transferan? Seneng ya pasti. Ini transfer hikmat yang dari sorga lo. Akan melebihi dari segala kekayaan yang engkau punyai. Jadi selain kepandaian, selain kebijaksanaan, selain pengertian, itu harta kekayaan Tuhan sertakan juga. Maka dari itu kita terus meminta hikmat yang dari Tuhan. Kita selesaikan dulu pembacaan dalam Ulangan 34 ayat 9 supaya tidak terputus. 1, 2, 3. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Keperkasaannya, kewibawaannya, karismanya ada pada Yosua. Karena apa? Karena Musa telah menumpangkan tangan, telah mentransferkan. Karena Musa pun juga hidup penuh dengan hikmat seperti Salomo. Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Kita mau terus belajar tentang hikmat ini masih belum selesai. Nanti begitu saya yang khotbah masih menyambung dalam hikmat Tuhan. Saya mau saudara semua itu diberkati. Maka dari itu, karena itu bila saudara berada dalam posisi kepemimpinan, saudara patut meminta roh hikmat. Amin. Kepada siapa? Bukan kepada saya, tetapi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dapat membimbing dan memimpin karyawanmu, memimpin anak buahmu, memimpin jemaatmu, memimpin apapun yang engkau memimpin dalam pemerintahan. Ketika engkau menjadi pemimpin di posisi apapun itu. Amin. Supaya apa? Kita kedepannya kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara dapat membimbing dan memimpin semua orang dengan baik. Kita ke padang rumput yang segar dan membawa mereka ke dalam tempat yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Yaitu damai, sejahtera, sukacita, ketenangan
dan kelimpahan menyertai. Ini adalah bagian dari hikmat itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Bapa terus akan mengalir di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Masih menyambung ya untuk berikutnya karena hikmat ini masih dalam. Kita gali terus tentang hikmat. Saya mau semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan baik buat saudara semuanya. Tuhan baik untuk kita semuanya. Karena Allah memberi kita keinginan hati kita. Apa yang engkau inginkan, Tuhan tidak pernah menutup hatinya. Saudara pengen punya rumah, minta hikmat dari Tuhan. Jangan minta rumahnya, minta hikmatnya yang dari Tuhan. Tuhan memang memberikan apa yang menjadi keinginan hati saudara. Jika saudara mencari Tuhan untuk memohon roh hikmat dan saudara menginginkannya dengan segenap hati saudara, Ia akan memberikan urapan yang mulia itu, yang tiada tandingannya. Dan engkau akan mendapatkan semuanya. Saya bangga, kemarin saya di WA oleh 2 orang anak-anak rohani saya. Dan dia mengatakan membeli sebuah rumah. Dia cuma katakan, Mami dukung kami dalam doa. Karena ada lahan yang sekian-sekian di daerah ini. Dan fotonya dikirimkan ke saya, jebret. Tolong doakan ini Mami gitu. Saya katakan kamu minta hikmat Tuhan ya untuk semuanya supaya lancar. Ya itu hanya dalam hikmat Tuhan. Saya yakin dan percaya urusannya pasti akan terselesaikan sampai rumah ini dia tempati. Mari saudara dikasih Tuhan, kita merenungkan tentang hikmat. Itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak memiliki hikmat menghancurkan hidup mereka sendiri dan mengalami banyak hal yang melukai hati orang lain. Tetapi mari kita yang memiliki hikmat, kita akan tetap tinggal di sana. Biarlah Allah menganugerahkan agar saudara menjadi orang yang memiliki roh hikmat sehingga kita menjadi bijaksana dan memiliki kemampuan untuk memerdekakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa buat kita semuanya. Tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu mengangkat tangan tinggi di hadapan-Mu. Saat ini seberapa mereka yang melihat dan mengikuti ibadah online ini Bapa. Engkau turunkan hikmat buat mereka. Engkau tahu apa yang mereka perlukan. Engkau tahu apa yang mereka gumulkan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi beban-beban mereka. Tetapi biarlah mereka tidak berfokus kepada masalah persoalan mereka. Tetapi biarlah mereka berfokus pada kebenaran firman-Mu yang baru saja Engkau perdengarkan kepada setiap kami yang mengikuti, yang mendengarnya ya Bapa. Sehingga kami Tuhan akan melakukan seperti apa yang telah Kau sampaikan. Hamba-Mu menumpangkan, mengangkat tangan dan Kau menumpangkan tangan atas anak-anak-Mu. Engkau memberikan hikmat, marifat kepada mereka. Beserta seluruh keluarga besar mereka. Anak menantu, anak cucu mereka diberkati semuanya. Sehingga kasih karunia Allah menyertai mereka dan mereka akan menjadi kesaksian kemuliaan-Mu Bapa. Di muka bumi sampai di sorga kelak. Karena hidup mereka berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai mereka sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur dan Engkau memberkati mereka. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kita terus percaya, kita terus berdoa supaya hikmat yang dari Tuhan itu terus mengalir untuk setiap kita. Dan kita boleh mengambil sebuah keputusan bukan karena
kuat gagah kita bukan karena keinginan kita, tetapi semua karena hikmat-Nya daripada Tuhan. Kita percaya bahwa akhir-akhir ini banyak hal yang kita lalui, tetapi kita percaya hikmat Tuhan terus menguasai setiap kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Yesus. Bahwasanya firman-Mu lah kekuatan bagi setiap kami. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Hatiku bersuka karena-Mu, Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Hati kami bersuka hanya karena ada Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. 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 Sungguh Bapa, hati kami bersuka hanya karena ada Engkau Tuhan. Sekalipun masalah persoalan boleh datang silih berganti, tetapi hati kami tetap bersuka karena ada Yesus di dalam kami. Dan hikmat-Mu selalu hadir Tuhan dalam kami. Sehingga kami memiliki hati yang bijaksana untuk menghadapi hal apapun Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Urapan-Mu yang membimbing kami Bapa. Hikmat-Mu yang terus mengarahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu tiada henti-hentinya. Kami selalu berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada Bapa. Buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Buat pimpinan-pimpinan negara kami dimanapun mereka berada Bapa. Kami memintakan hikmat yang daripada-Mu buat mereka. Di dalam nama Yesus. Turunkanlah dan berikanlah hikmat-Mu itu Bapa. Karena kami dimengertikan bahwa kami harus mencintai didikan dan mencintai hikmat yang daripada-Mu. Sehingga kami memperolehnya dengan sempurna. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman yang telah Kau ajarkan bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami akan berpisah satu sama yang lain untuk kembali ke rumah kami masing-masing, untuk beraktivitas di dalam kehidupan kami masing-masing. Namun sebelumnya kiranya Bapa sendiri yang turun tangan untuk memberkati anak-anak-Mu.
dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak sangat merindukan engkau untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepadanya dengan segenap hatimu. Bapak, inilah tangan-tangan anakmu yang terangkat di hadapanmu. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan kau sertakan buat mereka. Dan kau memberkati ketika mereka masuk ataupun mereka keluar. Engkau memberkati ketika mereka duduk atau berdiri. Engkau menyinari wajah mereka ketika mereka dalam kedukaan dan kesedihan. Di dalam nama Yesus, kau lenyapkan semua beban-beban yang memberatinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih sayang dari sorga mengalir bagi mereka masing-masing, tinggal di dalam kehidupan mereka masing-masing, dan rumah mereka diberkati dengan luar biasa sehingga mendapatkan dan mendatangkan keberhasilan dalam segala usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.